Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dari segala urusan dan digampangkan dalam mencari rezeki yang halal, yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pandangan terkait menggapai takdir. Manusia itu di dalam kehidupannya sudah ditakdirkan. Seperti yang pernah kita ketahui bersama, bahwa ketetapan sebuah takdir terdiri atas jodoh, rezeki, dan maut. Maka setiap manusia tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Kita bisa mencoba untuk merubah dengan menggunakan doa. Namun terkadang setiap doa-doa yang kita panjatkan harus melalui yang namanya kelayakan. Maka setiap kelayakan pasti akan Allah kabulkan. Tetapi kalau tidak layak, tentunya doa yang kita panjatkan itu hanyalah sebuah kenangan yang banyak sampai saat ini orang banyak berdoa tetapi belum terkabulkan. Di dalam kehidupan ini kita dihadapkan ke dalam sebuah takdir. Yang pertama adalah sudah pasti bahwa takdir manusia itu adalah akan mengalami kematian. Kematian itu tidak bisa dipungkiri, dan kematian itu tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan hanyalah selalulah berbuat baik di dalam setiap detik, setiap napas kehidupan kita, dan berusahalah menjadi orang yang selalu baik, karena merupakan kodo dan kodarnya manusialah dihadapkan ke dalam kehidupan yang baik dan yang tidak baik. Itulah takdir yang tidak bisa kita hindari. Maka setiap manusia akan menghadapi kematian. Maka daripada itu, apakah kita akan lari dari kenyataan? Tentu tidak. Yang ada hanyalah kita bisa menggapai kematian itu atau takdir kita itu dengan mencoba dan berusaha menjadi orang yang baik, orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mencoba menjadi orang-orang yang selalu beristiqomah dalam kebaikan. Karena akhiran daripada kehidupan ini adalah kematian, dan ini sudah merupakan takdir yang tidak bisa kita hindari. Yang berikutnya adalah rezeki, bahwa setiap manusia sudah Allah titipkan rezeki dari mulai dia sebelum lahir ke dunia ini. Kita sudah memiliki perjanjian bahwa rezeki kita sudah Allah tetapkan. Namun dalam kehidupan ini terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi begitulah ketetapan yang pernah kita terima sebelum kita lahir ke dunia ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali berserah diri, bersabar, dan menerima kenyataan itu. Bahkan kalau kita merenung, rezeki itu bukan hanya saja dalam bentuk uang,
dalam bentuk makanan, dalam bentuk hal-hal yang sifatnya dohir. Tetapi tidak kita sadari bahwa dengan kesehatan jasmani dan rohani ini, kesehatan mata, kesehatan raga, dan kesehatan seperti indera mata, seluruh panca indera ini, itu adalah merupakan rezeki yang Allah berikan. Maka kalau kita melihat ke atas, sungguh manusia tiada puasnya, akan selalu kekurangan, kurang dan kurang. Tetapi kalau kita bersyukur dan melihat ke bawah, alhamdulillah, sampai saat ini kita diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, diberikan panca indera yang senantiasa berfungsi seperti pada layak dan berfungsi untuk bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Itulah takdir yang harus bisa kita terima. Jangan sekali-kali membandingkan kepada orang lain, karena sesungguhnya kita dengan yang lain akan berbeda. Terlihat bahwa Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama. Walaupun kembar, tetap berbeda. Itu artinya bahwa kita ditakdirkan hidup sendiri dan kita akan dipinta pertanggungjawabannya. Demikianlah takdir yang berhubungan dengan rezeki. Lalu yang berikutnya adalah takdir jodoh. Jodoh ini adalah sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan, bahwa setiap manusia itu berpasang-pasangan. Maka barang siapa yang keluar dari takdir itu, maka itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Laki-laki bercinta dengan laki-laki, perempuan bercinta dengan perempuan. Sungguh itu adalah perbuatan yang tidak Allah ridhoi, dan bahkan itu adalah termasuk perbuatan yang di luar batas. Maka kita bisa melihat mencermin ke beberapa pengalaman-pengalaman atau sejarah-sejarah zaman dahulu, seperti sejarah Nabi Lut. Maka setiap orang yang melampaui batas, Allah memiliki hak untuk menyelesaikan masalah itu. Allah yang turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana dengan takdir kita? Takdir kita adalah hidup berpasang-pasangan. Carilah sesuai dengan syariat agama, karena sesungguhnya jika kita melawan takdir, misalkan kita tidak menikah, pasti ada sesuatu yang kurang di diri kita, atau ada sesuatu yang tidak lengkap dalam kehidupan ini. Maka jadikanlah takdir ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan, karunia dari Allah. Karena kita tidak bisa melawan takdir. Itulah namanya manusia. Semua Sang Penciptalah yang menentukan. Kita hanya berupaya untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan ingat bahwa tugas kita ini adalah untuk menyembah kepada Yang Maha Kuasa dengan ketetapan takdir yang sudah ditentukan. Begitulah dalam menggapai sebuah takdir. Jadi janganlah engkau melawan takdir dengan cara bunuh diri, dengan cara tidak menikah. Maka
itu adalah suatu perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Demikianlah terkait dengan takdir yang mau tidak mau harus Anda hadapi dalam hidup ini. Karena kita harus paham bahwa semua kehidupan ini sudah ada yang mengatur. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan takdir ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, agar di suatu saat nanti di akhirat kelak kita bisa menggapai seperti apa yang kita inginkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.